Raffi Asegaf, SIK MH di Aula Raden Intan, Polres Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabibun. Yang terhormat Kapolda Lampung, yang kami hormati Kabid Humas Polda Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kabid Lampung Wilayah Sumatera Bagian Selatan atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara konferensi pers barang bukti narkotika periode Februari sampai dengan Juni 2026, Polres Lampung Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mohon izin berkenan kepada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yudun, SIK MH, untuk memandu kegiatan konferensi pers. Kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda Lampung, yang kami hormati Bapak Kapolres Lampung Selatan, yang kami hormati tim pusat laboratorium wilayah Sumbakse, Ibda Adil beserta rekan-rekan lainnya, serta teman-teman rekan media dan juga rekan-rekan dari PJU Polres Lampung Selatan. Untuk lebih jelasnya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika periode bulan Februari hingga Juni tahun 2026 yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung sebagai wujud komitmen Polda Lampung dalam memberantas peredaran narkotika. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan kepada Bapak Kapolda Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, SIK MH. Yang kami hormati Kabid Lapor Polda Sumatera Selatan yang diwakilkan Pak Min Purnaku, Subdit Narkoba, Ibda Muhammad Ali Fari, SSI, BPHR. Kami hormati Pak Kapolres Lampung Selatan, Kabid Tony Sendiri, SSI KMH, beserta jajaran dan rekan-rekan media serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan tertulis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkoba di periode Februari sampai dengan Juni 2026 di wilayah hukum Polda Lampung dan di Lampung Selatan. Tentunya ini suatu apresiasi untuk Polres Lampung Selatan serta jajaran telah mengungkap cukup banyak tindak pidana narkoba di wilayah hukumnya, dan tentunya ini upaya kita bersama, komitmen Polda Lampung untuk terus melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba, karena efek daripada narkoba ini sangat tinggi, sehingga rekan-rekan juga ketahui bahwa pelaku curas pun mereka melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk membeli narkoba. Ya, sehingga sudah sangat ketergantungan masyarakat pelaku tindak pidana yang ada di wilayah ini untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga harus diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, kita lakukan penegakan hukum dengan maksimal, memanfaatkan
informasi yang diberikan oleh masyarakat ya, maupun jaringan informasi kita. Kami sampaikan bahwa dasar daripada pengungkapan ini tentunya Undang-Undang Polri serta para korupsi yang ada di jajaran Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan. Rekan-rekan sekalian, upaya pemberantasan narkotika merupakan salah satu prioritas utama Polri yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung di periode Februari sampai dengan Juni 2006, Polda Lampung mampu mengungkap tindak pidana narkotika sebagai berikut. LP yang berhasil diungkap yaitu 17 laporan polisi. Waktu pengungkapan dari bulan Februari sampai dengan Juni 2026. Tempat kejadian di area Seaport Interdiction, Bakauni, Lampung Selatan. Dan itu menjadi pintu masuk yang ke arah Jawa. Salah satunya adalah melalui Seaport Interdiction. Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 24 orang. Nilai ekonomis dari barang tersebut kurang lebih 235 miliar 134 juta 910 ribu rupiah. Modus pelaku tindak pidana yaitu membawa narkotika sendiri dengan cara memasukkan ke dalam suatu barang atau tempat seperti tas, kardus, kotak, speaker kendaraan, bagasi kendaraan yang dibawa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bus, minibus, mobil box pengantar paket. Pelaku menyelundupkan narkotika dengan menitipkan pada orang lain atau melalui kurir, yang mana narkotika telah dikemas ke dalam suatu barang seperti tas, kardus, dan paket kiriman. Kami informasikan bahwa total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 179,5 kg. Selanjutnya ganja 58 kg, ekstasi 44.128 butir, ketamin 11,4 kg, kakrit etomidat 3.148 piece, liquid etomidat 5.000 ml atau 5 liter. Selanjutnya Erimin 5 atau Happy 5 20.000 butir. Barang bukti pengangkutan yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, tas 6 buah, handphone 5 unit, serta STNK kendaraan 1 lembar. Jumlah jiwa yang terselamatkan dengan pengungkapan ini, dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, maka jiwa yang akan diselamatkan sebanyak kurang lebih 948.628 jiwa. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya pasal 609 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Untuk pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya mengakhiri
konferensi ini saya kembali menekankan keseriusan dan komitmen yang kuat daripada Lampung bahwa tidak ada toleransi, sekali lagi tidak ada toleransi terhadap segala bentuk peredaran gelap narkotika. Kita akan melakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan tanpa kecuali. Namun kita tetap profesional dan tanpa pandang bulu kepada setiap pelaku yang terlibat peredaran gelap narkotika. Polda Lampung akan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap setiap pelaku yang melakukan tindakan aktif berupaya melarikan diri dari proses penegakan hukum maupun melakukan tindakan agresif. Ya, sekali lagi, untuk tindakan agresif kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur. Hal tersebut sesuai dengan Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Perkap nomor 8 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kepolisian 110 yang siaga selama 24 jam. Sekali lagi, manfaatkan call center Polri 110. Insya Allah kita akan lebih cepat merespon dan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh masyarakat melalui 110. Kami juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkotika dalam bentuk apapun, karena selain melanggar hukum, penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan masa depan generasi muda, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Sudah pasti, karena berapapun uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang bersangkutan akan habis digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, tidak diberikan kepada keluarga. Ini sangat mengganggu ya keharmonisan rumah tangga dan pasti akan membawa dampak pada keluarganya, serta menimbulkan berbagai dampak sosial lainnya yang pasti merugikan masyarakat dan bangsa. Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan memerlukan sinergi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan seluruh pihak yang telah mendukung upaya pemberantasan narkotika di seluruh wilayah hukum Polda Lampung. Narkoba musuh bersama. Mari kita selamatkan generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kapolda. Selanjutnya sisi tanya jawab, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Dari sisi kiri, kami silakan Pak Topi dari Detik.com. Izinkan mau saya tanyakan, ini kan ada 179,5 kg sabu. Yang saya tanyakan ini apakah berkaitan? Terus selanjutnya ini dari mana dan akan diedarkan di mana? Terus untuk pertanyaan kedua soal catering Tomiden ini kan sekian kali terungkap lagi. Maksudnya yang menjadi pertanyaan saya, apakah diedarkan di Lampung atau diproduksi di Lampung atau seperti apa saja? Terima kasih. Yang jelas tidak diproduksi di sini. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa pintu masuk ke Jawa adalah Lampung, terutama Bakauheni. Nah, rekan-rekan kita ini melakukan penangkapan di Sipol. Artinya mereka akan mengirim barang itu ke Jawa dan berhasil kita gagalkan sehingga barang itu tidak sempat masuk ke Jawa. Itu yang kita sampaikan bahwa kita terus concern karena salah satu pintu masuk di
distribusi narkotika yang akan ke Jawa adalah melalui Bakauni. Makanya menjadi konsen kami kuatkan di situ semua anggota maupun berbagai teknologi yang kita manfaatkan untuk bisa mendeteksi siapapun yang lintas di situ. Ya, mudah-mudahan akan mempersempit ruang gerak mereka sehingga kita bisa lebih banyak melakukan pengungkapan. Asalnya dari mana barangnya, sabunya? Ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, ya, maupun Riau. Jadi sepanjang pantai timur ini perlu rekan juga paham, pantai timur banyak sekali jalur tikus, ya, cukup banyak dari mulai Aceh sampai dengan Lampung itu cukup banyak. Dan itu semua dilakukan pemantauan untuk mengantisipasi jangan sampai mereka memanfaatkan jalur-jalur tersebut sebagai tempat untuk pengiriman. Oke, yang lain? Satu lagi. silakan dari Metro TV. Ardibo dari liputan.com. Izin Jenderal, dari ratusan kilogram narkoba yang kita ungkap ini ada keterkaitan dengan jaringan internasional, Pak Jenderal. Kemudian dari puluhan tersangka yang diamankan, ini perannya apa saja, Jenderal? Yang bandar berapa, yang kurir berapa? Begitu, Jenderal. Terima kasih. Ya, silakan Pak Kapolres. Yang saya hormati Pak Kapolda, dan Ibu Kapolda, saya langsung saja bahwa peredaran ini coba bisa diulangi, Mas. Ini masih berkaitan dengan jaringan internasional, ya Pak? Ya. Ungkap kita yang ratusan kilogram ini. Ini jumlahnya 179 kilo dari rilis kemarin sampai sekarang. Ada 17 laporan polisi dan 24 tersangka. Kalau jaringan internasional sampai kami ungkap sampai sini belum ada seperti itu. Jelas Mas ya? Terus Jadi lintas provinsi ya, Pak Kapolres? iya, lintas provinsi dari pengiriman dari Aceh, dari Riau, dari Medan. Seperti itu. Kemudian untuk peran dari 24 tersangka, apa bandar semua, kurir semua atau seperti apa, Pak Kapolres? Sementara di kurir Pak, mayoritas kurir. Jadi berkaitan itu, Pak Kapolres? Beda-beda Mas, beda-beda laporannya. Terima kasih. Cukup. Masih ada lagi? Satu lagi? Ya. Terima kasih. Izin Jenderal, yang saya katakan satu. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini selama 24 Februari sampai Juni segitu banyaknya polisi mengungkap kasus narkoba di wilayah Lampung, khususnya Lampung Selatan. Yang saya tanyakan Jenderal, ini tadi kata sampaikan bahwa sinergitas antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Kalau masyarakat itu membantu polisi untuk bantu mengamankan oleh 3110, apa perlindungan yang diberikan kepada pelapor sehingga pelapor ini merasa aman? Karena seperti kita tahu bahwa narkoba ini pemiliknya orang-orang kedua orang-orang itu betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab bahwa masyarakat yang memberikan laporan atau informasi kepada kepolisian pasti akan kita rahasiakan identitasnya. Ya, itu private, memang khusus untuk para pelapor atau pemberi informasi kepada kepolisian. Kita jamin identitasnya tidak akan diketahui. Kita hanya butuh informasi dan informasi itu tentunya pasti akan kita lidik dulu. Tidak serta-merta kita melakukan penangkapan. Dia akan melakukan penyelidikan, memastikan bahwa yang betul dia masuk jaringan, dan jika akan konfirmasi dengan kelompok-kelompok yang sudah pernah kita lakukan penangkapan dan memang A1 pasti mereka memang masuk jaringan itu, baru kita lakukan penindakan. Jadi walaupun informasi tetap kita filter, bukan berarti tidak filter, dan identitas informan pasti akan kita lindungi, terjaga. Makasih. Cukup? Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Selanjutnya kita akan berfoto bersama dengan barang bukti di Padang. Terima kasih kepada masyarakat. Semoga masyarakat
Agustinus yang bahu-membahu memberantas narkoba. Terima kasih. Mohon izin berkenan kepada Bapak Kapolda Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kabid Humas Polda Lampung, Kabilafor Wilayah Sumatera Bagian Selatan atau yang mewakili untuk melaksanakan sesi foto bersama di belakang barang bukti narkoba. Mohon izin, foto akan kita bantu jarak 1, 2, 3. Sisi kiri, mohon izin. 1, 2, 3. Sisi kanan, mohon izin jarak 1, 2,